Kredit, Fakultas Sosial dan Humaniora, Prodi Ekonomi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin MM mengenai pengalidayaan atau bisa disebut juga dengan outsourcing. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Zalza Nursabila, materi kedua akan dijelaskan oleh Fitria Ramadhani, materi ketiga akan dijelaskan oleh Evin Fitria Putri, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Farah Sabiatul Jannah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung kepada pemateri pertama. Baik, saya Zalza Nursabila akan menjelaskan materi yang pertama. Dalam pengertian umum, istilah outsourcing atau alih daya diartikan sebagai kontrak atau work on. Menurut definisi Morse-Grafer, outsourcing atau alih daya dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusan kepada pihak lain atau outside provider. Tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama. Beberapa pakar serta praktisi outsourcing atau alih daya dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai outsourcing. Antara lain menyebutkan bahwa outsourcing atau alih daya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar atau perusahaan jasa outsourcing. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian outsourcing atau alih daya sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang terjadi, yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan. Dari beberapa definisi di atas, terdapat persamaan dalam memandang outsourcing atau alih daya, yaitu mendapat penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lain. Ada 3 faktor penting untuk outsourcing. Yang pertama yaitu penerusan fungsi pengawasan. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan atau tugas suatu perusahaan. Dan yang ketiga, berkonsentrasi pada hasil atau produksi yang dicapai oleh perusahaan. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan secara tegas dan rinci memberikan definisi tentang outsourcing. Pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang isinya menyatakan adanya suatu perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Yang kedua yaitu aturan outsourcing. Aturan outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021. Dan peraturan jenis lainnya. Yang pertama, UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur sistem outsourcing termasuk di pasal 64-66 dasar hukum outsourcing sehingga perusahaan dapat mencari tenaga buruh yang murah. Yang kedua, PP Nomor 35 Tahun 2021 yaitu mengatur bahwa perusahaan alih daya harus menjamin hak pekerja jika terjadi pergantian perusahaan. Outsourcing menghapus batasan antara pemborong pekerjaan dan penyedia jasa pekerja. Aturan pengalidayaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, peraturan lama atau pengaturan alih daya outsourcing. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003, Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, Permenaker Nomor 11 Tahun 2019, pelaksanaan outsourcing harus berdasarkan kontrak agen tenaga kerja dan kontrak jasa agen tenaga kerja. Tidak ada lagi batasan jenis pekerjaan saat mempekerjakan karyawan. Sementara itu, dalam kontrak jenis kerja, pekerjaan dibatasi pada pekerjaan pendukung atau non-core business process, yaitu terbatas pada perusahaan industri, cleaning service, kantin, perusahaan, industri keamanan atau security unit, keamanan layanan, dukungan, pertambangan, dan perdagangan minyak dan transportasi.
dan transportasi karyawan. Hal ini tertuang dalam UU Ketenagakerjaan UU Nomor 13 atau 2003 menyatakan bahwa jika pemberi kerja memutuskan kontrak atau pekerja jasa tenaga kerja dan mengalihkannya ke organisasi jasa pekerja atau tenaga kerja baru, maka organisasi pekerja atau jasa tenaga kerja baru tersebut harus melanjutkan hubungan kerja yang ada. Kontrak tanpa mengurangi ketentuan kontrak kerja yang telah disepakati. Yang kedua, peraturan baru atau pengaturan alih daya atau outsourcing. Perlindungan hak ketenagakerjaan antara perusahaan outsourcing dan pekerjaan yang dipekerjakan harus didasarkan pada PKWT atau PKWTT. Jaminan pekerja atau pekerjaan, upah, kesejahteraan, kondisi kerja, dan perbedaan pendapat diatur dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan bersama. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 18, pengalihan pekerjaan di PKW mensyaratkan pengalihan perlindungan hukum pekerja atau pegawai jika perusahaan subkontrak berubah dan selama pekerjaan itu tetap ada. Persyaratan ini menjamin kelangsungan pekerjaan para pekerja atau karyawan. Apabila pekerja atau pegawai tidak mendapatkan jaminan kelangsungan pekerjaan, perusahaan outsourcing bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak pekerja atau karyawan sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perusahaan outsourcing itu harus berbadan hukum dan mematuhi izin yang dikeluarkan oleh negara. Syarat dan tata cara memperoleh izin usaha diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang standar norma prosedur dan kriteria perizinan. Usaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 20. Yang ketiga yaitu sistem outsourcing. Sistem kerja outsourcing menggunakan kontrak. Implementasi sistem kerja kontrak ini karena proses produksi tidak terjadi terus-menerus, tetapi ada di perusahaan yang terjadi sesekali. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan tidak perlu khawatir lagi tentang masalah yang berbeda dengan sehubungan karyawan yang biasanya cukup. Hal ini termasuk jenjang karir, hak cuti, pesangon jika berhenti, hak pensiun, dan persoalan perilaku karyawan. Karyawan yang melakukan outsourcing, karyawan yang menangani sistem kontrak dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan kontrak kerja. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT ialah kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang dilakukan guna menciptakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT atau perjanjian waktu tertentu ialah kontrak pekerja selama beberapa waktu tertentu yang mengikat para pekerja pada suatu aturan yang harus dipenuhi oleh karyawannya. Teori outsourcing. Dalam pendekatannya terkait dengan sistem outsourcing, ada beberapa teori dan pendekatannya. Pendekatan diantaranya yang pertama, pendekatan terkait dengan pemilihan strategi. Nah, suatu perusahaan yang ingin menggunakan sistem outsourcing harus mempertimbangkan tipe dan jenis pengalih dayaan agar dapat mengetahui sistem outsourcing mana yang cocok untuk diterapkan. Nah, pendekatan ini juga menjelaskan tentang pentingnya kualitas suatu manajemen serta pengelolaan relasi, yakni bagaimana cara menjalin hubungan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas bekerjanya. Dan yang kedua, pendekatan berdasarkan teori biaya transaksi. Nah, pendekatan ini terkait dengan pengupahan yang harus membayarkan upah pekerjanya. Menurut Holmes and Snider, upah pekerja alih daya ini ditentukan dengan melihat keadaan pasar tenaga kerja. Nah, upah akan menurun apabila permintaan semakin menaik dan berbanding terbalik ketika terjadinya pembatasan tenaga outsourcing. Nah, teori ini juga
berkaitan dengan peningkatan efisiensi produk yang diproduksi dengan berdasarkan pengalih-dayaan. Yang ketiga, pendekatan institusional. Pendekatan ini adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan karena untuk menerapkan pengalih-dayaan. Nah, di mana berhasil tidaknya alih daya tersebut ditentukan dengan bagaimana menggunakan peran perusahaannya. Dan yang terakhir, yang keempat, pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ini disarankan pada penurunan kapitalisme global yang diasumsikan sifat pada dasar kapitalis yaitu eksploitasi dan ekspansif. Tujuan outsourcing. Dalam pelaksanaannya, outsourcing mempunyai dua tujuan. Yang pertama, tujuan strategis, dan yang kedua, tujuan berjangka. Nah, kedua tujuan ini saling berhubungan, karena apabila tidak ada tujuan berjangka panjang, maka tujuan strategis tidak akan pernah tercapai. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan guna memaksimalkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan tersebut dalam menjaga hidup dan perkembangan perusahaan. Nah, kesimpulannya, tujuan strategis pengalih-dayaan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kompetisi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dan yang kedua, tujuan berjangka. Tujuan strategis outsourcing selalu berjangka panjang. Oleh karenanya, menjaga dan mengembangkan perusahaan merupakan tujuan yang terus-menerus dalam jangka yang sangat panjang. Dalam outsourcing, diperlukan juga rencana dalam kurun waktu yang sangat lama, tetapi dilengkapi juga dengan rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Selain tujuan tersebut, ada beberapa juga tujuan umum dari diberlakunya sistem outsourcing ini. Yang pertama, kemitraan usaha dikembangkan sedemikian rupa sehingga perusahaan tidak sepenuhnya terlibat dalam kegiatan industri dari awal sampai akhir ini. Dan adanya kerjasama dari segi kesejahteraan masyarakat khususnya di perkotaan. Dan yang kedua, mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan ahli teknologi di bidang industri dan manajemen pabrik yang dalam rentang waktu yang sangat panjang akan mengatasi adanya pemvolusan kegiatan industri di daerah perkotaan yang menjadikan meluas di beberapa kawasan tak tersentuh. Halo, dengan Ervin di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan outsourcing bagi perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, outsourcing itu adalah istilah yang tidak asing lagi jika dalam lingkup perusahaan. Outsourcing seringkali diandalkan untuk mengatasi kekurangan sumber daya pada perusahaan. Pada kenyataannya, outsourcing juga memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri, terutama kelebihan dan kekurangan yang dapat dirasakan oleh perusahaan dan juga para pekerja outsourcing. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan outsourcing untuk perusahaan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa kelebihan yang dirasakan oleh perusahaan jika menggunakan jasa outsourcing. Yang pertama itu adalah menghemat biaya operasional perusahaan. Tenaga alih daya atau outsourcing seringkali digunakan pihak perusahaan untuk memangkas biaya operasional perusahaan, khususnya pada bagian rekrutmen, gaji karyawan, fasilitas penunjang, sampai pelatihan karyawan. Umumnya, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada vendor-vendor penyedia jasa outsourcing, sehingga perusahaan hanya tinggal mempekerjakan para pekerja outsourcing saja. Sistem penggajian karyawan itu bahkan dikelola oleh pihak outsourcing dan perusahaan cukup membayarkan sesuai tagihan yang disampaikan sebelumnya. Selain menghemat biaya operasional perusahaan seperti penggajian karyawan dan juga penyediaan fasilitas, penggunaan outsourcing dapat menciptakan ruang dan menghemat biaya personel, pembelian dan penyewaan peralatan kantor, dan sistem komputer seperti IT. Nah, biaya operasional berkelanjutan tersebut berkurang karena perusahaan tidak lagi harus menginvestasikan waktu dan biaya mereka untuk menyiapkan infrastruktur, melatih karyawan, dan juga merekrut karyawan.
karena semua tugas tersebut telah dilakukan oleh pihak outsourcing. Nah, yang kedua itu ada fokus pada bisnis inti. Nah, kelebihan outsourcing ini dapat membantu perusahaan untuk lebih fokus pada bisnis inti, di mana mereka merekrut karyawan outsourcing hanya untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak berkaitan secara langsung dengan bisnis. Seperti ketika perusahaan merekrut karyawan outsourcing seperti bidang pengamanan, seperti satpam. Selain itu, perusahaan juga dapat secara aktif fokus pada bisnis inti mereka dan aktivitas-aktivitas yang mendukung bisnis tersebut. Aktivitas bisnis ini adalah kegiatan penting bagi perusahaan dan bisnis yang dapat memberikan mereka keuntungan lebih, penjualan yang lebih meningkat, dan juga penilaian unik dari pelanggan. Aktivitas ini seperti mengembangkan produk, meningkatkan inovatif produk, atau menciptakan layanan inovatif, penelitian dan pengembangan produk, serta manajemen hubungan pelanggan dan lain-lainnya. Nah, dengan memanfaatkan jasa outsourcing, perusahaan dapat memfokuskan energi dan sumber daya mereka pada hal-hal penting yang dapat menunjang bisnis inti mereka. Yang ketiga ada berbagi resiko. Di sini, ketika perusahaan mengalihdayakan tugas tertentu dari proses pengerjaan proyek suatu bisnis, itu berarti juga mentransfer tanggung jawab dan risiko terkait proses pengerjaan proyek bisnis tersebut ke perusahaan outsourcing. Mereka bertanggung jawab atas semua risiko yang terkait dengan proses risiko dan mengetahui cara menanganinya dengan lebih baik sebagai seorang ahli dalam proyek tersebut. Nah, yang keempat itu ada akses ke keahlian khusus, meningkatkan efisiensi dan kualitas, di mana perusahaan seringkali dihadapkan pada kebutuhan akan keahlian khusus dan talenta yang tidak tersedia secara internal pada perusahaan. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, misalkan bahwa persaingan ketat dalam merekrut karyawan yang memiliki keahlian khusus, tidak dapat mempertahankan karyawan yang memiliki keahlian khusus yang di dalam perusahaan, atau kebutuhan akan keahlian khusus hanya digunakan untuk sementara, di mana hanya digunakan pada proyek tertentu saja. Dengan outsourcing, mereka dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas kerja mereka, serta menyelesaikan proyek dengan lebih cepat dan efisien dengan menyerahkan tugas tersebut kepada ahlinya yang telah disediakan oleh pihak outsourcing. Selain itu, outsourcing juga seringkali mempengaruhi kualitas perusahaan, di mana outsourcing dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan standar mereka. Namun, hal tersebut dipengaruhi juga oleh kualitas penyedia outsourcing. Jika penyedia outsourcing yang dipilih oleh perusahaan itu memiliki kualitas standar yang buruk, maka hal tersebut akan merugikan perusahaan. Namun apabila perusahaan memilih vendor atau penyedia outsourcing itu yang memiliki standar yang tinggi dan spesialisasi penyedia layanan yang tinggi, maka hal itu akan menguntungkan perusahaan dan dengan meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, yang kelima itu ada fleksibilitas dan menghemat waktu. Dengan menggunakan outsourcing, perusahaan dapat lebih fleksibilitas dan menghemat waktu. Karena bagi sebuah perusahaan kecil atau yang baru membangun usaha, itu beberapa waktu yang lama untuk terbiasa dengan bidang bisnis baru. Nah, dengan adanya para pekerja outsourcing ini, diharapkan mereka dapat membantu untuk menghemat waktu dan memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi di bidang yang lain. Selain itu, outsourcing juga dapat membantu perusahaan menyesuaikan sumber daya mereka yang sering berubah-ubah dengan cepat, sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tingkat produksi perusahaan. Saat perusahaan membutuhkan banyak sumber daya manusia, karena tingkat penjualan dan tingkat produksi mereka semakin meningkat, maka perusahaan dapat secara fleksibel meminta pihak outsourcing untuk lebih banyak menyediakan pekerja outsourcing. Dan begitu pula sebaliknya, apabila perusahaan mengalami penurunan permintaan produk dan penurunan aktivitas produksi, maka perusahaan dapat meminta tim outsourcing untuk mengurangi para pekerja outsourcing yang bekerja di perusahaan tersebut tanpa harus mem-PHK atau pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tetap di perusahaan tersebut. Dengan begitu, hal ini dapat membantu perusahaan untuk lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan tingkat produktivitas perusahaan. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa kekurangan outsourcing yang dapat dirasakan dan dapat memberikan dampak kepada perusahaan.
Yang pertama itu ada resiko kebocoran informasi perusahaan. Dengan menggunakan pihak ketiga, yakni pihak outsourcing, Departemen SDM atau pihak ketiga wajib menyerahkan data rahasia perusahaan yang memungkinkan data-data tersebut itu dapat tersebar luas dan mudah ditiru, atau bahkan dapat dijual kepada kompetitor. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup buruk. Yang kedua itu adalah ketergantungan pada perusahaan outsourcing. Terlalu bergantung pada pihak eksternal dapat membuat perusahaan rentan terhadap perubahan dan gangguan dari pihak eksternal. Perusahaan mungkin saja menghadapi resiko jika perusahaan outsourcing mengalami masalah seperti kebangkrutan, perubahan manajemen, atau perubahan kualitas layanan, di mana dengan potensi-potensi risiko tersebut atau penurunan kualitas layanan dan potensi risiko lainnya, termasuk ketidakmampuan untuk memproses dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi pada pasar atau kebutuhan bisnis yang mendesak. Nah, jika perusahaan outsourcing tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat atau tidak cukup fleksibel, maka perusahaan mungkin mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan kondisi bisnis yang berubah. Terutama apabila perusahaan outsourcing itu mengalami kebangkrutan, maka itu akan lebih berpengaruh kepada perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing tersebut. Dan dapat pula berpengaruh kepada seluruh departemen bisnis perusahaan, pada produktivitas perusahaan. Dan jika ini terjadi, perusahaan akan mengalami kehancuran yang cukup buruk. Yang ketiga itu ada kualitas pekerjaan yang tidak terjamin. Nah, apabila pihak eksternal seperti vendor outsourcing memiliki standar kualitas yang tidak terjamin, memiliki standar kualitas pekerjaan yang tidak sama dengan perusahaan, maka hal ini dapat menyebabkan pekerjaan yang dihasilkan oleh perusahaan outsourcing tidak sesuai dengan standar perusahaan. Terutama apabila standar yang ditetapkan oleh perusahaan outsourcing ini lebih rendah daripada standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan outsourcing tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Nah, apabila standar yang telah ditetapkan oleh pihak outsourcing ini lebih rendah, maka pekerjaan yang dihasilkan dapat mempengaruhi bisnis perusahaan dan juga dapat membuat pelanggan memberikan umpan balik yang negatif. Sehingga hal tersebut akan memberikan atau menyebabkan kerugian bagi perusahaan secara signifikan. Yang keempat adalah potensi kehilangan kontrol atas pekerjaan. Potensi kehilangan kontrol atas proses dan kualitas pekerjaan yang diserahkan kepada pihak eksternal atau vendor atau perusahaan outsourcing dapat berakibat pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, pekerjaan yang telah diserahkan kepada pihak outsourcing akan sulit bagi perusahaan untuk memantau dan mengendalikan proses kerja di pihak eksternal tersebut, sehingga sulit memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak outsourcing itu dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Penting dipahami oleh pihak perusahaan bahwa risiko kehilangan kontrol ini dapat diminimalisirkan dengan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan, seperti dengan melakukan pemilihan vendor atau perusahaan outsourcing yang tepat. Nah, setelah saya menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan outsourcing bagi perusahaan, berikutnya saya akan juga menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan outsourcing bagi pekerja. Nah, seperti pada kelebihan yang dirasakan oleh pihak perusahaan, ada beberapa pula kelebihan outsourcing yang dapat dirasakan oleh pihak pekerja outsourcing atau karyawan pekerja outsourcing. Yang pertama itu mudah mendapatkan pekerjaan. Dengan sistem outsourcing, calon pekerja yang baru lulus sekolah atau fresh graduate sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak perlu bersusah payah memasukkan lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan, karena justru perusahaan outsourcing yang akan menyediakan dan menyalurkan mereka pada pihak perusahaan. Mereka akan menyalurkan para pekerja outsourcing kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa mereka dan membutuhkan sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan yang telah disediakan. Yang kedua, yakni adalah proses penerimaan di tempat kerja relatif lebih mudah. Perusahaan outsourcing lebih menerima fresh graduate untuk bergabung menjadi bagian dari mereka. Di sana, para pekerja akan dilatih bekerja terlebih dahulu sebelum ada perusahaan mitra yang memanggil mereka untuk bekerja di perusahaan mereka.
Sistem penerimaannya yang mudah memberikan peluang bagi siapapun yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk dipanggil dan mendapatkan pekerjaan baru. Tidak seperti rekrutmen pada umumnya, jika para pekerja outsourcing ini mendapat panggilan dari perusahaan, mereka akan lebih mudah dalam interview dan rekrutmennya. Nah, yang ketiga itu adalah mendapatkan pelatihan yang memadai. Sebelum ditempatkan di perusahaan mitra, para pencari kerja atau para calon pekerja ini tentu harus mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga pengalaman tentang dunia kerja mereka menjadi bertambah. Nah, dari pelatihan yang diberikan oleh perusahaan outsourcing tersebut, para pekerja akan belajar banyak hal mengenai kerjaan mereka yang akan datang. Nah, umumnya banyak perusahaan outsourcing ini yang menetapkan dan memiliki SOP bagi para pekerja untuk mengikuti pelatihan tertentu. Seperti jika para pekerja tersebut melamar di posisi satpam seperti itu, mereka perlu mengikuti pelatihan yang disediakan oleh perusahaan outsourcing untuk setidaknya memiliki pengalaman seperti apa pekerjaan untuk menjadi satpam tersebut. Nah, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, para calon pekerja dapat belajar banyak hal. Dan tentu saja kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki akan semakin bertambah. Nah, yang keempat itu ada mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan relasi. Para pekerja outsourcing sering berpindah-pindah tempat kerja, yang dimana membuat pekerja outsourcing memiliki kesempatan untuk menambah relasi, pengetahuan, dan juga pengalaman di banyak perusahaan. Sehingga saat mereka keluar dari perusahaan outsourcing tersebut, mereka masih memiliki relasi, pengalaman, dan juga pengetahuan yang sebelumnya telah didapatkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan jika mereka beruntung, saat mereka keluar dari perusahaan outsourcing, mereka juga dapat berkomunikasi dengan relasi-relasi mereka dan mendapatkan pekerjaan dari relasi-relasi tersebut. Di mana jika mereka beruntung, mungkin saja mereka dapat mendapatkan pekerjaan tetap atau kontrak di perusahaan yang mereka inginkan karena relasi, pengetahuan, dan pengalaman yang telah mereka dapatkan dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Nah, yang kelima itu adalah memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan diri. Menjadi pekerja outsourcing memiliki lebih banyak ruang kebebasan bagi calon pekerja untuk mampu mengembangkan diri mereka secara lebih fleksibel tanpa harus terikat pada status kerja tetap pada sebuah perusahaan tertentu. Seorang pekerja outsourcing dapat bekerja di mana saja sesuai dengan keinginannya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, tergantung pada potensi dari pekerja outsourcing tersebut. Jika mereka memungkinkan dan memiliki potensi yang sesuai, maka mereka dapat memilih untuk bekerja di mana saja sesuai dengan keinginan mereka. Nah, setelah kita membahas kelebihan outsourcing tadi, berikutnya saya akan membahas mengenai kekurangan outsourcing bagi pekerja, di mana hal tersebut juga dapat memberikan kerugian bagi pekerja. Nah, kekurangan outsourcing bagi pekerja yang sangat dirasakan dan menghambat serta memberikan kerugian bagi pekerja. Yang pertama yaitu tidak ada jenjang karir. Menjadi pekerja outsourcing harus siap untuk selalu mengikuti peraturan yang ada di perusahaan. Sebagai pekerja outsourcing, mereka harus menerima sistem kontrak dari perusahaan, di mana dalam kontrak tersebut seringkali menciptakan kondisi yang akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menaikkan jenjang karir mereka. Pada kondisi ini, yang akhirnya menempatkan posisi pekerja outsourcing hanya sebagai buruh perusahaan saja yang tidak memiliki jenjang karir sama sekali. Nah, dengan kata lain, posisi pekerja outsourcing akan sama dari awal penandatanganan kontrak hingga kontrak tersebut berakhir. Nah, yang kedua itu ada masa kerja yang tidak jelas. Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban pemutusan hubungan kontrak atau PHK. Bahkan, perusahaan dapat melakukan pemecatan dan memutus masa kerja karyawan outsourcing tanpa pemberitahuan jika perusahaan sedang mengalami kolaps atau menuju kebangkrutan, di mana mereka sudah tidak mampu untuk mempekerjakan para pekerja outsourcing tersebut, namun mereka harus mempertahankan para pekerja tetap di perusahaan. Dalam kondisi seperti itulah, masa kerja yang tidak jelas ini akan membuat para pekerja outsourcing tidak sejahtera dan dapat memberikan kerugian yang sangat berdampak pada para pekerja outsourcing. Nah, yang ketiga itu adalah kesejahteraan yang tidak terjamin. Berbeda dengan karyawan tetap,
yang selalu diperhatikan oleh perusahaan dan diberikan tunjangan, karyawan dengan status outsourcing umumnya tidak terlalu diperhatikan oleh perusahaan, mau itu kehadirannya ataupun kesejahteraannya. Salah satu contohnya adalah perusahaan umumnya tidak akan memberikan tunjangan kepada para pekerja outsourcing dengan jumlah gaji yang tidak terlalu besar, serta tidak adanya tunjangan pasti akan mengurangi kesejahteraan setiap pekerja outsourcing. Contohnya seperti tunjangan hari raya atau THR. Mungkin para pekerja tetap akan mendapatkan THR, namun jika pekerja atau karyawan dengan status outsourcing tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya tersebut. Itulah salah satu perbedaan yang dapat membuat para pekerja outsourcing mengalami dan merasa bahwa mereka tidak sejahtera dalam perusahaan. Nah, yang keempat, pendapatan yang terbatas. Dengan penghasilan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas setiap bulannya, seringkali membuat para pekerja kontrak atau para pekerja outsourcing tidak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terutama jika kondisi perusahaan tidak baik dan mendekati kebangkrutan. Maka, ancaman pemutusan hubungan kontrak akan lebih nyata dan penghasilan dapat menjadi 0 rupiah. Karena pemecatan dilakukan secara tiba-tiba dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, yang kelima itu ada potongan upah yang tidak jelas. Tidak adanya transparansi pemotongan upah pekerja outsourcing jadikan para pekerja outsourcing semakin merasa bahwa mereka tidak memiliki tingkat kesejahteraan yang sama dengan para pekerja tetap. Pemotongan upah yang rata-rata dapat mencapai hingga 30% upah gaji mereka dapat membuat mereka merasa bahwa perusahaan semakin mempersulit kondisi para pekerja dengan status outsourcing tersebut. Dengan gaji yang kecil dan pemotongan upah yang tidak jelas dapat membuat mereka merasa bahwa mereka tidak diperhatikan dan kesejahteraan mereka tidak terjamin. Yang dimana hal tersebut sangat merugikan bagi pekerja outsourcing. Nah, begitulah kekurangan dan kelebihan yang dapat dirasakan oleh para pekerja outsourcing yang sangat memberikan dampak pada mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis outsourcing. Ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Yang pertama, manufacturing outsourcing atau bisa disebut juga outsourcing produksi, yaitu pengalihan tugas produksi kepada perusahaan lain yang memiliki keahlian dan fasilitas untuk memproduksi barang sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan klien. Seperti yang sering kita lihat dalam misalnya produk Amerika yang ada tulisan Made in China, itu diproduksi di China. Yang kedua, pengalihdayan IT, yaitu perusahaan mengalihdayakan sebagian atau seluruh fungsi teknologi informasi kepada pihak eksternal. Contohnya seperti pengembangan aplikasi, cloud computing, atau penyediaan layanan aplikasi. Dalam outsourcing IT ada 3 jenis juga. Yang pertama, pengalihdayan secara keseluruhan, di mana perusahaan itu diharuskan untuk menyerahkan seluruh tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan IT kepada pihak penyedia jasa atau pihak ketiga. Yang kedua itu sumber selektif, di mana perusahaan dapat memilih sendiri fasilitas IT yang akan diserahkan atau dikelola oleh pihak penyedia layanan IT outsourcing. Dan yang ketiga, insourcing secara de facto, di mana pihak penyewa mengalihkan semua hal mengenai masalah IT kepada pihak penyedia layanan faktor atas kemitraan yang telah dibangun sebelumnya. Contoh layanan IT outsourcing yang sering digunakan oleh perusahaan yaitu yang pertama alih-daya elektronik, dan yang kedua penyedia layanan aplikasi, dan yang ketiga komputasi awan. Jenis pekerjaan yang ketiga yang dapat dialihdayakan adalah pengalihdayan profesional, yaitu penyerahan aktivitas perusahaan pada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja pekerjaan yang profesional dan berkelas dunia. Diperlukan pihak pemberi jasa yang menspesialisasikan dirinya pada jenis pekerjaan atau aktivitas yang akan diserahkan. Pengalihdayan fungsi atau layanan tertentu seperti akuntansi, hukum, atau pemasaran kepada penyedia jasa yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut.
Lalu pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai praktik outsourcing di Indonesia yang terdiri dari dua jenis perusahaan outsourcing. Yang pertama, perusahaan pemborong pekerjaan yang merupakan entitas atau perusahaan yang menerima sebagian atau seluruh pekerjaan dari kontraktor utama melalui perjanjian subkontrak atau perjanjian kerja tertulis. Dalam konteks ini, perusahaan pemborong bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang telah disepakati dalam kontrak. Ini mencakup pekerjaan yang tidak langsung berkaitan dengan inti bisnis perusahaan utama seperti layanan kebersihan, keamanan, dan penyedia makanan. Yang kedua yaitu perusahaan penyedia jasa pekerja, di mana perusahaan ini berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan klien guna melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerja atau perjanjian tertulis. Pekerja yang disediakan oleh perusahaan ini tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan klien, melainkan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Ini seringkali mencakup posisi yang bersifat non-inti atau kegiatan penunjang dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah contoh dari outsourcing. Seperti yang kita tahu, outsourcing adalah praktik di mana perusahaan mengalihdayakan beberapa fungsi atau pekerjaan kepada pihak ketiga. Menurut Nearshore Technology, ada beberapa contoh pekerjaan yang dapat diperoleh melalui outsourcing. Yang pertama adalah petugas call center yang bertanggung jawab untuk menangani komunikasi dengan pelanggan baik melalui telepon, email, atau chat. Mereka memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan keluhan para pelanggannya, sehingga perusahaan dapat fokus pada kegiatan inti mereka. Yang kedua adalah keamanan. Layanan keamanan seringkali dialihdayakan untuk menjaga keamanan fasilitas perusahaan. Tim keamanan ini dapat mencakup petugas keamanan yang melakukan patroli, pengawasan, dan pengendalian akses ke area tertentu. Lalu yang ketiga yaitu penjaga kebersihan. Perusahaan dapat mengalihdayakan layanan kebersihan untuk memastikan lingkungan kerja yang bersih dan terawat. Penjaga kebersihan bertanggung jawab untuk membersihkan dan merawat fasilitas perusahaan, sehingga karyawan yang bekerja dapat terasa nyaman di lingkungan tersebut. Lalu yang keempat adalah kurir atau pengemudi. Pekerjaan kurir atau pengemudi sering dialihdayakan untuk mengantarkan barang atau dokumen. Dengan mengalihdayakan tugas ini, perusahaan dapat menghemat biaya operasional dan memastikan pengiriman yang efisien tanpa harus memiliki kendaraan sendiri. Lalu yang terakhir adalah pekerja manufaktur. Outsourcing di bidang manufaktur melibatkan pengalihan proses produksi ke perusahaan lain yang memiliki fasilitas dan keahlian dalam pembuatan barang. Memungkinkan perusahaan untuk fokus pada desain dan pemasaran produk tanpa harus terlibat langsung dalam proses produksi. Jadi dengan memahami berbagai contoh pekerjaan yang dapat dialihdayakan, perusahaan dapat mengambil keputusan strategi mana yang sebaiknya di-outsourcing untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional mereka.